Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Osha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita awali untuk informasi pertama dari Suara Gresik. Di sana ada Putri Rizkia mengabarkan, janji Bupati Gresik berikan hadiah sapi untuk kecamatan zona hijau COVID-19. Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan anggaran hadiah kepada kecamatan yang sudah 0 kasus COVID-19. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mulai mendata bagi kecamatan yang mampu memasuki zona hijau penyebaran COVID-19. Karena Pemkab setempat akan memberikan hadiah berupa seekor sapi. Sambari Halim Radianto menuturkan maksud zona hijau adalah kecamatan yang benar-benar sudah 0 atau 0 kasus COVID-19 dan bukan hijau dalam pemantauan. Beliau menambahkan bahwa hadiah sapi tidak ada batas waktunya. Selagi anggaran masih ada, pihaknya akan memberikan hadiah tersebut hingga tahun depan dan batas waktu yang belum ditentukan. Bupati Gresik juga berharap dengan adanya hadiah sapi itu bertujuan memacu semangat masyarakat agar terus disiplin protokol kesehatan. Dengan begitu, kasus bisa ditekan mulai dari tingkat bawah. Intinya bisa menghijaukan zona di kecamatan hingga mempertahankan zona hijaunya. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Gresik kita ke Nganjuk, di sana ada Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan deteksi kanker rahim IVA Tante Cerdas Puskesmas Brebek raih penghargaan tingkat provinsi. Jumlah puskesmas Brebek dalam deteksi dini penyakit kanker rahim melalui tes inspeksi visual asam asetat atau IVA berbuah penghargaan membanggakan di tingkat provinsi. Dinas Kesehatan Nganjuk yang melakukan pendampingan sejak awal meminta agar 19 puskesmas lain menerapkan teknik yang sama. Tujuannya agar partisipasi masyarakat dalam memeriksakan kanker leher rahim bisa maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk Dr. Ahmad Nurkolis mengatakan, ibu-ibu sebetulnya sudah mengetahui bahaya penyakit kanker rahim, namun banyak yang takut untuk memeriksakan diri. Menyadari masalah tersebut, Dinas Kesehatan mendorong agar 20 puskesmas di Kabupaten Nganjuk membuat inovasi untuk mendorong para ibu atau perempuan yang sudah menikah mau memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Dari puluhan puskesmas di Nganjuk, Puskesmas Brebek membuat inovasi IVA Tante Cerdas atau inspeksi visual asam asetat tes wanita, tersedia cepat, dekat, aman, dan sehat. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Bergeser ke informasi lainnya, Pemkop Madiun berikan bantuan troli hingga seragam bagi pedagang Sumberwangi. Informasi selengkapnya bersama Amanda Suara Madiun. Upaya pemerintah Kota Madiun untuk memperindah kota tak hanya berhenti pada perbaikan tata kotanya saja. Lebih dari itu, Pemkot setempat juga berupaya mempercantik para pedagang UMKM. Hal itu bakal diwujudkan melalui pemberian bantuan hibah operasional yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun. Kepala Dinas Perdagangan Ansar Rosidi mengatakan nantinya akan ada pemberian troli berjumlah 15 unit bagi UMKM guna operasional para pedagang yang akan menempati kawasan Sumberwangi. Tak hanya troli, bantuan itu diwujudkan dalam satu paket dengan belasan item yang akan dijual, mulai dari masker hingga seragam untuk pedagang. Ansar mengatakan, sudah ada ketentuan yang dibuat terkait siapa saja yang bisa berjualan di kawasan Sumberwangi yang masih satu lokasi dengan Pahlawan Street Center itu. Mulai dari barang yang akan dijual hingga kriteria pedagang UMKM yang bisa berjualan di sana. Dengan upaya ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pemikat daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Madiun dan peningkatan kesejahteraan keluarga bagi para pedagang. Amanda, Suara Madiun. Dari Madiun, kita ke Suara Sidoarjo. Di sana ada Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo mengabarkan, kesadaran pajak masih tinggi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo berikan reward pada 24 wajib pajak.
Sahabat, wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo dinilai masih memiliki kesadaran yang tinggi. Berdasarkan target realisasi pada situs Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo, pada 16 November 2020 tercatat target realisasi pendapatan pajak mencapai 93,95%. Sebagai bentuk apresiasi, BPPD memberikan reward kepada 24 wajib pajak atau WP di Five Hotel Sidoarjo pada Senin 16 November. Disampaikan juga oleh Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Penghargaan atas prestasi para wajib pajak diharapkan bisa menjadi penyemangat untuk yang lainnya. Kita memberikan penguatan, penghargaan. Jadi penghargaan itu atas prestasi mereka. Prestasi menjadi inspirator, prestasi menjadi motivator, prestasi menjadi penyemangat terhadap wajib pajak yang lain. Jumlah wajib pajak yang terpilih diantaranya PBB sebanyak 16 WP, diikuti pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, reklame, air tanah, PPJ dan PPHTB masing-masing sebanyak 1 WP. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Mega Kristi, RGRFM Tulungagung mengabarkan seminar nasional BPPD Tulungagung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tulungagung melaksanakan seminar nasional yang bertemakan Tulungagung menuju Geopark Nasional, dibuka oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Tulungagung, dan hal ini dilaksanakan secara offline dan online melalui Zoom meeting yang dihadiri sebanyak kurang lebih 100 orang peserta. Selain itu, seminar ini juga dihadiri Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Sekda Tulungagung Dr. Andes Sukaji MSI, Kepala Bapeda Dr. Andes Mariani MM, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur, dan Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung. Dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara Seminar, Kepala Bapeda Dr. Andes Mariani MM menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan seminar ini adalah untuk mempublikasikan hasil dokumen naskah akademik usulan Geopark Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat, khususnya para peserta seminar, sehingga upaya tindak lanjut dan pengembangan Geopark Tulungagung ke depan. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten di Jawa Timur yang kaya akan potensi geoteretics, cultural diversity, dan biodiversity, sehingga sangatlah potensial dijadikan sebagai laboratorium alam. Hal ini didukung pula oleh bentang pantai kurang lebih 63 km dengan lebih dari 40 pantai yang masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas, semakin melengkapi potensi Geopark Tulungagung. Di samping itu, di kawasan tengah Tulungagung banyak pula ditemui potensi cultural diversity, antara lain candi-candi dan goa sejarah masa Kerajaan Majapahit, makanan khas Lodo Tulungagung, tarian reog kendang Tulungagung, serta industri batik tulis khas Tulungagung. Selanjutnya, Bupati meminta kepada masyarakat Tulungagung dan semua pihak untuk ikut serta mendukung upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mendaftarkan potensi Geopark Kabupaten Tulungagung menjadi Geopark Nasional. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Dispar Porangawi gelar pelatihan pemandu outbound wisata Kanyangan. Informasi selengkapnya bersama Anjani, Suara Ngawi. Pelatihan dan pemandu outbound yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispar Porangawi diikuti oleh 13 desa yang mempunyai destinasi wisata. Acara tersebut diselenggarakan tanggal 16 hingga 17 November 2020 bertempat di wisata Kayangan Berbuh, Kecamatan Jogorogo, bekerja sama dengan Kampung Edukasi. Dan ada 31 peserta yang mengikuti pelatihan dengan materi peningkatan kemampuan para pengelola wisata dari tiap-tiap desa agar mampu menjadi seorang pemandu outbound yang baik. Pelatihan yang dikemas dengan perpaduan teori tentang outbound, training serta praktek memandu tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pariwisata Dispar Porangawi, Toto Sugiarto. Toto berharap dengan adanya pelatihan tersebut akan bisa mengasah pengelola wisata menjadi nilai tambah tersendiri. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Dari Ngawi kita ke Tuban. Ada Ari Agustias dari Pradia Suara Tuban mengabarkan Bupati Tuban serahkan bantuan hibah untuk sekolah madrasah dan swasta.
Bupati Tuban Fatul Huda menyerahkan bantuan hibah peningkatan fisik prasarana untuk 71 madrasah dan sekolah swasta di Kabupaten Tuban di Pendopo Krido Manunggal Tuban Selasa 17 November. Hadir pula pada kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiana, Kepala Dinas Pendidikan Dispendik Tuban Nur Hamid, serta sejumlah pegawai Dispendik Tuban. Dalam arahannya Bupati Tuban Fatul Huda mengungkapkan penyaluran bantuan hibah memerlukan proses yang panjang, mulai dari tahap pengajuan proposal, pemeriksaan administrasi, peninjauan lapangan, pembahasan hingga penetapan. Saya titip kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, diajarkan kepada anak-anak kita, yaitu akhlakul karimah, kecerdasan emosional, dan mudah-mudahan penerus saya nanti juga bisa meneruskan yang baik-baik diteruskan, yang kurang baik ini diperbaiki, dan semuanya saya minta berpikir dengan cerdas, bisa mendorong, mendukung pimpinan yang kira-kira bisa membangun untuk kemajuan masyarakat Tuban. Penyaluran bantuan hibah menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Tuban melalui sektor pendidikan. Lebih lanjut, pembangunan di Kabupaten Tuban selaras antara infrastruktur dan suprastruktur. Keduanya merupakan elemen yang saling bertaut dan tidak bisa dipisahkan. Selain melibatkan pemerintah daerah, pembangunan suprastruktur harus didukung pula elemen di dalamnya, yaitu guru dan tenaga pendidik. Tenaga pengajar harus memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Guru harus menjadi uswah, tidak hanya sekedar memberikan contoh. Arya Gustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Gubernur serahkan sertifikat warisan budaya tak benda Kerapan Sapi Brujur ke Wakil Wali Kota Probolinggo. Informasi selengkapnya bersama Stebi Julianathan, Suara Kota Probolinggo. Kerapan Sapi Brujul Kota Probolinggo telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, Domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Untuk memperkuat pengakuan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyerahkan sertifikat warisan budaya tak benda kepada Wakil Wali Kota Probolinggo, Muhammad Saufis Sobri, Sabtu malam lalu. Penyerahan sertifikat yang didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak itu berlangsung dalam event East Java Fashion Harmony Fashion on the Beach di Pantai Solong, Banyuwangi. Selain Kota Probolinggo, 15 kota kabupaten di Jawa Timur pun mendapatkan sertifikat WBTB dari berbagai domain. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Sinarto, menjelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan sekitar 20 WBTB dan WPTB merupakan sebuah pengakuan pemerintah terhadap produk budaya tradisi yang ada di daerah. Stebi Julianathan, Suara Kota Probolinggo. Kita bergeser ke informasi lainnya. Ninda Alivia Persada FM mengabarkan Dinas Kesehatan berharap tidak ada peningkatan jumlah kematian ibu hamil di Kabupaten Blitar. Peran kader motivator kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Blitar dinilai sangat penting. Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Yuliati mengatakan hasil evaluasi sampai dengan saat ini sudah ada 15 ibu hamil yang meninggal dunia, sedangkan selama tahun lalu berjumlah 18 orang. Harapannya hingga akhir tahun tidak terjadi peningkatan kasus kematian ibu hamil. Yuliati menuturkan tahun ini penyebab kematian ibu hamil mayoritas adalah preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia merupakan ibu hamil yang disertai tensi tinggi, bahkan ada yang sampai kejang sehingga sulit ditolong. Tidak hanya itu, kebanyakan kasus yang ditemui misalnya tensi tinggi terjadi secara mendadak. Untuk kematian ibu yang kita masih merasa kesulitan untuk turunnya. Kabupaten Blitar tahun lalu kematian ibunya 18 dan dievaluasi kemarin ini kematian ibu kita sampai hari ini itu 15. Yuliati menambahkan kader pendamping ibu hamil dengan resiko tinggi atau RESTI harus terus melakukan pendampingan mengingat saat ini di tengah pandemi COVID-19 maka harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kirana Nisa Mahardika FM mengabarkan ribuan surat suara Pilwali 2020 sudah tiba di gedung KPU Kota Blitar. Sobat Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar menerima kedatangan logistik surat suara di gudang KPU Kota Blitar Selasa 17 November 2020. Khairul Umam Ketua KPU Kota Blitar mengatakan, kebutuhan surat suara Kota Blitar pada Pilwali mendatang sebanyak 119.888 lembar. Dari jumlah itu 2.000 lembar surat suara disiapkan untuk pemungutan surat suara ulang PSU Pilwali 2020. Menurut Umam, 2.000 lembar surat suara itu merupakan tambahan 2,5% DPT untuk masing-masing TPS
TPS yang dimanfaatkan jika terjadi kesalahan pemungutan suara, kesalahan distribusi surat suara sengaja dirusak, dan lain-lain. Umam mengatakan setelah logistik surat suara ini tiba dan diamankan di gudang KPU Kota Blitar, pihaknya akan segera menyortir dan melakukan pelipatan kertas surat suara. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah surat suara yang rusak dan tidak sesuai format. Ya, saya bersyukur surat suara sudah datang. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah yang datang itu 119.888 lembar. Itu sudah termasuk 2,5% cadangan. Sementara itu, Sobat, selain surat suara, beberapa logistik yang telah diterima KPU Kota Blitar diantaranya tinta dan kabel tis. Untuk logistik tinta, KPU menyediakan 2 kali kebutuhan TPS, yaitu 518 botol lengkap dengan step pipetnya. Sedangkan kabel tis yang digunakan untuk pengamanan kotak suara tersedia sekitar 1.554 buah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita bergeser ke informasi lainnya. Ada Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan mengabarkan, Satpol PP Pamekasan tertibkan PKL dengan terapan prokes COVID-19. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pamekasan melakukan penertiban dengan terapkan protokol kesehatan COVID-19 kepada para pedagang kaki lima atau PKL di beberapa sejumlah titik yang masih ramai ditempati, bahkan semakin banyak dan bertambah PKL berjualan. Nur Hidayati, Kepala Bidang Penertiban Umum atau Kabitibum Satpol PP Pamekasan mengatakan, penertiban kepada para PKL ini dilakukan secara bertahap dan sudah terrealisasikan sejak lama dengan tujuan menciptakan kebersihan dan keindahan menuju Kabupaten Pamekasan cantik. Selain mensosialisasikan penertiban para PKL, Nur Hidayati menyampaikan sambil lalu memberikan himbauan kepada masyarakat yang menjual dan membeli agar tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan persebaran COVID-19 di Bumi Gerbang Salam ini yang statusnya telah zona kuning sehingga tingkat penyebarannya tidak kembali tinggi. Ini kegiatan Pamekasan, jadi menertibkan PKL yang sebelumnya memang sudah saya laksanakan dengan bertahap. Sosialisasi penertiban PKL datang sudah pada tahap penindakan. Jadi di PKL yang berau diterapkan ke 14 titik yang sudah ditentukan. Nur Hidayati menambahkan, penertiban para PKL dilakukan setiap hari yang startnya dimulai dari apel pagi, sekaligus briefing kepada para pasukan penertiban sebagai bentuk kesiapan dalam menangani para PKL yang bandel ketika diberi arahan untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Bergeser ke informasi lainnya, KPU Banyuwangi targetkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebesar 77,5%. Informasi selengkapnya bersama Akbar Wiyana, Belambangan FM, Banyuwangi. KPU Banyuwangi menargetkan partisipasi masyarakat dalam memilih di pilihan Bupati 2020 mendatang sebanyak 77,5%. Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggreni mengatakan pihaknya terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya walaupun di tengah pandemi. Dwi menjelaskan dalam pelaksanaan pilkada faktor kesehatan dan kenyamanan akan menjadi prioritas. Dia menjelaskan semua pemilih diwajibkan memakai masker, sarung tangan plastik yang telah disiapkan petugas, dan dalam kondisi sehat. Untuk memastikannya, semua pemilih akan diperiksa kesehatan sebelum masuk TPS. Jika ditemukan pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 Celcius, maka akan diarahkan ke bilik khusus di luar TPS. Walaupun pemilihan di tengah pandemi ini, kita harus optimis bisa meraih 77,5% itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sudah atur secara rapi dan sistematis supaya tingkat partisipasi masyarakat 77,5% bisa tercapai. Sementara itu bagi petugas TPS juga akan dilengkapi masker, sarung tangan, dan penutup wajah. Dwi menerangkan bahwa petugas juga dipastikan dalam kondisi sehat sebab sebelum bertugas akan dites rapid dengan hasil non-reaktif. Dia mengatakan kegiatan rapid test akan dilaksanakan 2 minggu sebelum pilkada. Jika ditemukan petugas yang reaktif, maka mereka akan melakukan karantina selama 2 minggu dan akan dites kembali sebelum bertugas. Demikian Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Ocha Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Realita Pamekasan.
Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.